Hello learners, welcome back to my channel Mirza guys. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini gua bakal bahas webcam terbaru dari Behave nih cuy. Ya, jadi sudah sekitar hampir 2 bulan ke 3 bulan nih untuk webcam Behave DI yang beta 1 itu langka banget cuy. Karena memang susah banget di masalah yang namanya produksinya. Nah, akhirnya di bulan ini gua ngeluarin sebuah versi lightnya dari si Behave DI beta 1 ini. Nah, kita bilang aja yaitu adalah Behave DI versi light cuy. Nah, jadi untuk si desain dan ukurannya itu memang agak sedikit berbeda dari si Behave DI beta 1-nya yang dulunya cuy ya. Nah, makanya di video ini gue bakal rinci semua dari jenis perbedaannya sama dari kualitas gambarnya dan kira-kira nih lebih oke mana ya untuk Behave DI versi beta 1 ataupun DI beta versi light-nya nih. So, oke, kenalin buat kalian semua, salah satu webcam terbaru dari Behave yaitu adalah Behave DI versi light. Nah, oke, jadi di depan gue ini sudah ada dua webcam dari Behave ini. Yang pertama nih, kalian udah ngasing banget lah ya dengan webcam yang satu ini cuy. Ini adalah Behave DI beta 1 yang populer banget ya. Ini udah 2 tahun merajai pasar webcam dan kualitasnya nggak diraguin lagi. Cuman sayang banget di 2 bulan kemarin ini barang tuh susah banget ya cuy ya, dan gua pun juga yang produksinya kesulitan banget di bagian spare part. Nah, makanya gua berinisiatif untuk ngeluarin yang versi lightnya nih, yang ini yang memang jauh lebih murah lagi tapi punya kualitas gambar yang nggak bisa diraguin lagi cuy. Udah pasti jelas ini mantep banget. Nah, makanya di sini gua pengen ngasih nanti gambar sedikit sama kalian kira-kira perbedaan dari gambarnya gimana. Nah, sebelum kita ngomongin untuk masalah perbedaan dari kualitas gambar nih, kita akan bedain dulu dari segi ukuran, dari segi desain dan lain-lainnya. Nah, oke, kalau misalnya kita lihat dari segi desainnya di sini hampir mirip banget ya dengan yang DI beta 1. Dia ini kayak ngebentuk bulat kayak gitu, kayak berbentuk mata, dan ada sisi ring lightnya di pinggirnya. Nah, ini ring lightnya pun juga nggak hilang ya. Nah, kalau misalnya kita bandingin dengan yang versi DI beta 1, dia memang kayak nggak ada perbedaannya. Perbedaannya sedikit ya, mungkin dari warna chrome-nya. Yang satu warna chrome, yang ini dia berbahannya si plastik cuy. Nah, untuk perbedaan desain yang kedua mungkin dari lensanya. Lensanya kalau misalkan yang DI beta 1, dia ini lensanya lebih gede karena dia ini memang punya sensor lensa yang lebih oke, yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalkan yang versi light, dia ini ya karena versi light, dia ini memiliki lensa yang lebih kecil dan sensornya yang lebih kecil. Tapi untuk masalah kualitas tone warna ataupun tone gambarnya, dia ini masih bisa disandingin cuy. So, oke, untuk faktor yang lain dari masalah perbedaannya dari ukurannya cuy. Kalau misalnya kita lihat, untuk ukuran Behave DI beta 1 jauh lebih besar daripada yang versi lightnya, dan ini jauh lebih mungil kayak gitu cuy. Nah, lalu untuk fitur yang lain yang ada sedikit perbedaannya, kalau misalkan DI yang beta 1 itu sistemnya di touch ya, kalau yang ini dia ini juga sama di touch, cuman kayak ada lebih kayak ada tombolnya gitu cuy. Jadi kalian bisa kayak lebih ada sensasi ngekliknya kayak gitu. So, oke, lalu ada apa lagi sih perbedaan-perbedaan lainnya dari Behave DI beta 1 sama yang versi lightnya ini? Overall untuk masalah desain ya kalian udah lihat sendiri. Tapi ada masalah fitur juga yang mungkin ada sedikit berbeda. Kalau misalkan yang Behave DI beta 1 itu dia tuh punya dua variasi warna, yaitu warna putih dan juga warna warm. Nah, kalau misalkan yang versi light dia tuh hanya satu warna, yaitu ya warna putih aja. So, nggak jadi masalah, tapi warna putihnya juga masuk ke dalam kategori warna soft light, yaitu di 5600K nih cuy. So, jadi warna tone kulit kalian bakal serasi ataupun bakalan match dengan apa yang kalian lihat langsung di dalam kamera webcamnya. So, oke, selanjutnya kita bakal bahas untuk experience unboxingnya ya. Di saat kalian nanti ngebeli si Behave DI versi light ini, kira-kira ada nggak sih perbedaannya nih ya? Kalau misalkan di Behave DI beta 1 tuh kalian akan dapat tripod nih cuy. Kalau misalkan dia versi light, kalian nggak akan dapat tripod. Untuk desain kemasannya, untuk bentuk kemasannya itu hampir sama dengan yang Behave DI beta 1. Lalu kalian mendapatkan buku garansi dan buku manual ya. Jadi yang nggak adanya hanya dari segi si tripod. Tapi overall untuk semua packagingnya itu hampir sama dengan yang Behave DI beta 1 cuy. So, oke, sekarang kita masuk aja langsung ke dalam pengujian si webcam ini. Kira-kira nih gimana sih hasil kualitas dari webcam Behave versi light ini, dan kita akan masuk ke dalam scenes berikut ini. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam tampilan Windows ya cuy ya. Di sini kita bakalan ngetes si webcam Behave versi light ya. Kayak gimana sih hasilnya untuk webcam termurah dari Behave. Oke, yang pertama yang bakal kita tes yaitu kita bakal tes dulu aplikasi bawaan kamera lewat Windows ini. Gimana hasil kualitas gambar dari si webcam Behave versi light ya, bawaan kamera. Oke, kamera bawaan ini kita akan cek no di sini. Sini kita akan cari dulu. Nah, ini dia. Ini kualitas untuk Windows ya, kamera Windows bawaan kamera bawaan Windows maksud gua. Ini hasil tampilan webcam Behave yang versi light cuy.
Untuk webcam termurah menurut gue kualitas gambar segini lumayan menggunakan aplikasi Windows. Dan sekarang kita bakalan ngetes gimana hasilnya kalau misalnya kita pakai si Prism Live Studio cuy. Apakah semua fiturnya ke-unlock ataupun enggak nih ya. Kita akan langsung close dulu aja yang general webcamnya. Ya, kita buka Prism Live-nya di sini. Seperti biasa kita akan tambahin source di sini Prism kamera. Klik OK dan kita kasih nama Behalf Live. Behalf Light, dan di sini kita akan cari, di sini namanya adalah General Webcam. Sip, di sini masih kepake. Oke, sebentar. Nah, oke. Sini untuk kualitas gambarnya di sini hampir sama ya, berarti konsisten antara gambar yang ada di tampilan Windows dan juga tampilan dari si Prism Live-nya cuy. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan lihat untuk dari settingan konfigur videonya apakah bisa di-unlock atau enggak nih. Nah, kebetulan banget di sini sih untuk masalah konfigur videonya karena adalah versi light. So jadi gua lock semua cuy, meskipun ini brightness-nya kalian bisa geser-geser ya. Nah, tapi tidak ada pengaruh apapun karena di sini memang si lensanya ini memang lensa sensor kecil. So jadi untuk masalah brightness, kontras dan hue-nya ini memang tidak bisa diatur. Yang bisa kalian atur dari masalah si anti flicker-nya di 60 Hz aja cuy. Dan untuk kamera kontrolnya, untuk fokusnya sendiri di sini kalian bisa ada autofocus ya, lihat sini. Nah, kalian bisa autofocus ataupun di manual fokus kayak gini cuy ya. Pencarian fokusnya di sini memang agak sedikit lama dan kita bisa pancingnya kayak gini. Oke, nah di sini baru bisa kalian ngefokus. Kalau misalkan kalian nggak suka ini, dikalimatin aja autofokusnya. Jadi dia bakal terus ngefokus. Exposure sendiri pun di sini gua lock ya, biar kalian settingan cahaya itu harus disesuaikan. Jadi cahayanya di sini memang kalian wajib pakai minimal pakai ring light kayak gitu ya. Dan sini kita langsung di OK aja. Selanjutnya kita bakalan lihat dari settingan dari resolusinya. Di sini resolusinya paling terbesar itu adalah 1920 x 1080 ya cuy ya. Nah, ada juga yang 1280 kayak 720, ini untuk kayak kalian yang main game-game FPS kayak Valorant kayak gimana biar tidak terlalu ngeberatin dari sisi sistemnya. Dan juga kalian bisa yang paling terakhir 800 x 600, ini yang paling ideal banget kalau misalkan kalian bermain game mobile pakai settingannya yang 800 x 600. Nah, jadi di sini lebih kecil, lebih ringan dia ini. Jadi memang si versi Lite ini biar lebih meringankan dari si kinerja si PC kalian untuk bisa menggunakan webcam. Nah, di sini gua bakal jelasin dari settingan device defaultnya nih cuy. Di sini kan gua pakai 1920 x 1080 dan kita close dulu. Untuk masalah lensanya sendiri di sini lensanya lensa standar ya. Jadi dia ini enggak nge-wide gitu cuy, dan ini memang lebih oke banget kalau misalkan kalian dipakai untuk ngecilin, dipakai buat main game. Misalkan kalian main game di sini ya. Jadi tampilannya benar-benar kalian bisa fokus di muka kalian, nggak terlalu banyak si background terkontaminasi yang dapat sama kalian gitu cuy. Dan ini memang lebih cocoknya kalau misalkan kalian dipakai kayak buat lebih ke game aja. Kalau misalkan kalian dipakai kayak buat konten solo kayak gini, memang kualitasnya masih lebih bagus dari si versi Behalf yang pertama. Ya, cuma ya karena ini memang kita obrolin ini adalah versi Lite yang memang sensor dari lensanya memang jauh lebih di bawah. Nah, selanjutnya kita bakalan ngetes mikrofon ya. Meskipun di sini gua omongin untuk masalah mikrofonnya tidak gua rekomendasiin kalian pakai ya. Kalian lebih tetap menggunakan mikrofon tambahan kayak gini untuk kayak masalah live streaming ataupun masalah si voice call ataupun video call ya. Tapi kita bakalan coba untuk kualitas mic-nya dan sebentar gua akan ganti dulu untuk mic-nya. Oke, ini hasil kualitas mikrofon dari webcam Behalf Lite nih cuy. Untuk kualitas mikrofonnya ya seperti ini, gak bisa dibilang bagus, gak bisa dibilang jelek, standar aja. Tapi tetap gua nggak rekomendasiin kalian pakai mikrofon ini untuk kebutuhan live streaming ataupun kebutuhan lain-lainnya ya, apalagi kayak voice over video itu enggak banget. Kalian mungkin pakai mikrofon ini kalau video call aja, itu pun juga kayak sama teman gitu ya. Kalau sama pacar kalian mungkin bisa diputusin, kalau sama rekan bisnis kalian mungkin bisa dipecat kayak gitu cuy. Jadi inilah kualitas mikrofonnya yang standar biasa-biasa aja dan menurut gua nggak terlalu recommended cuy. Nah oke, tadilah kualitas mikrofonnya cuy, dan bener-bener sangat nggak recommended banget ya untuk mikrofonnya. Jadi jangan dipakai deh kalau nggak sama mikrofon. Nah, selanjutnya di sini gue bakal ngetes untuk intensitas cahaya. Tapi tetap aja kalau misalkan ini webcam meskipun udah ada cahayanya, ini udah ada ring lightnya, tapi tetap kalian wajib menggunakan cahaya-cahaya yang bawaan dari ring light yang biasa kalian pakai di rumah gitu ya. Ring light cahaya pencahayaan yang harus bagus, 3 point of lighting. Nah, ini hanya sebagai tambahan doang. Kalau misalkan kalian lagi darurat itu baru kalian pakai ring light bawaan si webcam. Kita akan tes ya yang pertama, yang intensitas yang pertama kayak gini. Ini intensitas yang pertama aja udah menurut gue udah lumayan terang banget ya cuy ya. Tapi tetap sih rekomendasinya kalian kalau mau pakai yang kayak gini, ini untuk sekadar dipakai untuk video call aja, untuk dipakai kayak kalian live streaming game, ini mungkin bakal jauh lebih slow cuy. Ini baru tesnya yang pertama ya. Ini sedang ada ini 3 intensitas, ini yang kedua, ini yang ketiga. Dan ini makin terang banget sih. Menurut gue ini terlalu overexposure banget dan gak recommended ya. Kalau lebih rekomendasi kalian tetap dimatiin dari masalah yang lainnya, dan kalian menggunakan
cahaya yang sesuai untuk kayak videografi gitu cuy, kayak masalah ring light. Dan kalian menggunakan cahaya main light yang bagus aja gitu. Jangan menggunakan lampu bawaan bohlam di kamar kalian gitu. Jadi pakai yang cahaya yang sesuai aja gitu cuy ya. Dan overall beginilah untuk hasil kualitas Beehive webcam The Lighter. Kita akan masuk ke dalam scenes berikut ini lagi cuy. So oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Menurut kalian gimana sih ya untuk kualitas gambar dari si Beehive versi Lite ini? Menurut gue untuk masalah kualitas gambar sih dia ini masih bisa bersaing dengan webcam-webcam yang seharga. Karena dari masalah segi harganya dia ini jauh lebih murah, setengah harga dari si Beehive webcam yang versi ke-1 cuy. Yang versi 1 ini kan harganya lumayan agak tinggi ya. Dia ini dulu gue jual di angka 500.000. Kalau yang versi Lite ini di setengah harganya aja. Dan ini pun juga mumpung masih harga promo. Tapi kualitas gambar kalian bisa langsung lihat ya. Bisa kalian uji langsung. Kualitas gambarnya bisa bersaing ya. Dan juga untuk masalah fitur-fitur lainnya seperti ring light-nya, terus juga mikrofonnya, terus juga tone color, tone warna, dan adjustment dari si coloringnya itu masih bisa kalian atur. Dan ini menurut gue sangat best banget ya. So kalau misalkan kalian berminat dengan web ini, langsung aja cek link deskripsi yang ada di bawah. Dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya, hormati gurumu, saya teman Bitulat yang berbudiman. See you next video. Bye-bye.